Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanani Ananta Sulija dari kelompok 9 Offering C akan menjelaskan mengenai effect size. Effect size merupakan ukuran mengenai besarnya efek suatu variabel pada variabel lain, besarnya perbedaan maupun hubungan yang bebas dari pengaruh besarnya sampel. Variabel-variabel yang terkait biasanya berupa variabel respon atau variabel independen dan variabel hasil atau outcome variabel atau disebut juga variabel dependen. Nah, jadi yang dibahas di effect size ini hubungan antar variabelnya, tidak tergantung dari banyaknya sampel yang digunakan. Ukuran besarnya efek atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain maupun perbedaan hubungan dihitung menggunakan effect size Cohans dengan rumus effect size sama dengan mean of experimental group minus mean of control group dibagi dengan Pulley standard deviation. Mean of experimental group ini rata-rata dari kelas eksperimen dikurangi rata-rata dari kelas kontrol dibagi dengan standar deviasi kumpulan. Maksudnya standar deviasi kumpulan yaitu untuk menghitung full standard deviation atau standar deviasi tadi menggunakan rumus standard deviation pool sama dengan akar NE min 1 dikali SDE kuadrat plus NC min 1 dikali SDC kuadrat dibagi NE plus NC dikurangi 2. Nah, NE ini adalah jumlah sampel kelas eksperimen, NC adalah jumlah sampel kelas kontrol, SDE adalah standar deviasi kelas eksperimen, dan SDC adalah standar deviasi kelas kontrol. Hitungan effect size menggunakan rumus awal tadi yang kelas eksperimen dikurangi dengan kelas kontrol itu dicocokkan dengan kriteria Cohans. Nah, kriteria Cohans ini ada di tabel ini, yaitu dengan nilai D-nya 0 sampai 0,20 termasuk kategori sangat rendah, 0,21 sampai 0,50 kategori rendah, 0,51 sampai 1 kategori sedang, dan lebih dari 1 yaitu kategori tinggi. Nah, jika effect size besar, maka berarti perbedaan rata-rata antar kelompok ini juga besar. Jika effect size sedang, maka perbedaan rata-rata antar kelompok satu dengan lainnya tidak besar, tidak juga kecil. Nilai besar kecilnya tersebut tergantung pada peneliti untuk membuat penelitiannya sendiri dengan mempertimbangkan keadaan. Nah, contoh konsep effect size misalnya suatu program penurunan berat badan menyatakan bahwa program tersebut dapat mengurangi berat badan rata-rata 25 pon. Contoh lainnya adalah suatu program bimbingan belajar yang menyatakan dapat meningkatkan prestasi sekolah 1 peringkat. Peringkat ini adalah tuntutan effect size. Kedua contoh ini merupakan effect size mutlak, yaitu perbedaan antara hasil rata-rata dua kelompok tanpa memperhatikan variabilitas atau penyebaran dalam satu kelompok. Lalu contoh yang kedua, yaitu seorang peneliti menyatakan bahwa penyembuhan kanker tiroid stadium akhir dengan iodium radioaktif dikenal 30% lebih efektif daripada metode lainnya. Indikator 30% tersebut merupakan tuntutan effect size.
Kemudian, suatu lembaga survei menyatakan bahwa 60% penduduk Jakarta lebih memilih menghabiskan waktu akhir pekannya di mal. Indikator 60% tersebut juga merupakan tuntutan efek size. Kedua contoh ini merupakan penentuan efek size dalam hal perbedaan proporsi populasi. Nah, kalau yang pertama tadi merupakan contoh efek size mutlak kan ya. Yang kedua ini merupakan contoh efek size dalam perbedaan proporsi populasi. Bedanya gini, kalau proporsi populasi itu maksudnya pada setiap individu kan dapat berbeda hasilnya. Di contoh yang kedua, kita lihat bahwa 60% penduduk Jakarta lebih memilih menghabiskan waktu akhir pekannya di mal. Nah, ini kan nggak wajib setiap orang itu menghabiskan waktu akhir pekannya di mal. Seperti itu. Lalu untuk yang contoh pertama tadi, yang efek size mutlak, di contoh yang misal satu program bimbingan belajar itu siswanya ada 15 anak. Nah, tuntutan program bimbingan belajar tersebut yaitu setiap 15 anak ini tadi dapat naik satu peringkat. Kan itu merupakan hasil dari program bimbingan belajar tersebut, bukan dari tuntutan siswanya sendiri begitu. Kalau contoh mudahnya ada gini, misalnya kita melakukan praktikum fisika dengan menggunakan dinamika. Nah, agar kereta dinamika dapat berjalan di rel presisi, maka tegangan jatuh dayanya harus 12 volt. Misalnya kalau kurang dari 12 volt, nanti keretanya tidak bisa berjalan di rel presisi gitu. Misalnya. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai efek size dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.